Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari kanker, teman-teman ya. Baiklah, hari ini Chandra kembali membahas tentang kayu bajakah atau akar bajakah, teman-teman ya, karena melihat banyaknya pengaduan-pengaduan pasien yang masuk ke WA Chandra berhubungan karena banyak yang salah konsumsi, teman-teman ya, terutama yang jenis bajakah kalalawit. Jadi kalau untuk harga bajakah yang murah-murah meriah, teman-teman ya, itu kebanyakan dari jenis bajakah kalalawit. Jadi tolonglah kepada yang penjual kayu bajakah agar mengetahui khasiat dan fungsi kayu bajakahnya masing-masing, teman-teman ya. Setidaknya di channel YouTube ini sudah Chandra banyak membahas tentang kayu bajakah. Alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan yang juga sudah menjual sesuai dengan fungsinya, teman-teman ya. Jadi kita berharap kepada teman-teman pencari kayu bajakah maupun yang menjual di grup-grup jual beli kayu bajakah, berikanlah kayu bajakah yang sesuai dengan fungsinya, teman-teman ya. Ini Chandra dapat chat beliau membeli kayu bajakah yang jenis kalalawit. Kemudian setelah mengkonsumsinya itu beliau itu maghrib dikonsumsi, kepalanya jadi pusing, mual dan rasanya mau muntah gitu, teman-teman ya. Kenapa itu? Setelah diperlihatkan fotonya sudah Chandra melihat dan mengklasifikasikan, ternyata itu adalah jenis bajakah kalalawit. Itu pun kalalawit yang tumbuh di rawa kalau nggak salah dari fotonya itu. Jadi makanya saya coba share di grup ini, teman-temannya, grup bajakah nasional. Katanya ya begitulah, ada yang mengatakan itu memang efek awalnya, itu memang efek awalnya, nanti itu badannya akan enakan. Tapi yang penjual ini menggunakannya untuk benjolan, kawan-kawan. Jadi kalau benjolan itu kalau dapat kasihlah yang bajakah tampala. Tapi kalau untuk kebagusan kulit, biasanya kalau setelah operasi, teman-teman ya, sudah untuk penyembuhan, baru kita menggunakan bajakah kalalawit untuk membaguskan kulit, teman-teman ya, kolagen. Jadi agar bertukar kulitnya yang baru. Itu pun jenis kayu bajakahnya bukan jenis yang satu kalalawit, teman-teman ya. Jadi kalalawit ini banyak. Ada yang untuk kulitnya, ada yang untuk menurunkan berat badannya. Jadi berbeda-beda khasiat setiap jenis kalalawit. Jadi tidak semua kalalawit untuk kesehatan kulit, teman-teman ya. Ada juga jenis tertentunya. Ada juga satu jenis kalalawit untuk asma. Tidak semuanya, teman-teman ya. Kadang ini banyak yang memberikan informasi bajakah kalalawit khasiatnya ini banyak sampai 30 khasiatnya. Padahal itu setiap kalalawit itu berbeda jenis juga, kawan-kawan ya. Cobalah kawan-kawan coba klasifikasikanlah kayak gitu. Jenis yang mana untuk asma, jenis yang mana untuk kulit, jenis yang mana untuk kesehatan jantung dan sebagainya, yang jenis yang mana untuk diare dan sebagainya. Jadi saya tergerak lagi untuk membahasnya karena banyaknya pengaduan-pengaduan pasien. Jadi kalau untuk benjolan lebih bagus kita menggunakan yang kayu bajakah tampala, teman-teman ya. Dan kemudian ini ada juga yang masuk ke WhatsApp Chandra bertanya untuk menyembuhkan penyakitnya, sudah lama mengkonsumsi kayu bajakah. Setelah dikirimkan fotonya, itu di dalamnya itu kayu bajakahnya jenis kalalawit tapi campur-campur, kawan-kawan. Ada yang di dalamnya tomentosa, ada juga yang kalalawit biasa. Ini namanya coba-coba. Kalau menurut Bang Reno ya, ini namanya coba-coba menjual namanya. Jadi berbeda, teman-teman ya, antara bajakah oplosan, itu namanya bajakah oplosan kalau campur-campur itu. Tapi kalau bajakah racikan itu berbeda lagi, teman-teman ya, tergantung penyakitnya. Kalau dia komplikasi, kita menggunakan yang racikan, kawan-kawan. Karena dia sudah komplikasi itu maksudnya sudah banyak penyakit di dalam batang tubuhnya. Jadi kita harus menggunakan kayu bajakah yang agak komplit. Cuma itu racikan. Racikan ini bisa 1 atau 2 atau sampai 3 jenis kayu bajakah yang kita pilihkan, teman-teman. Itu pun sesuai dengan dosisnya, kawan-kawan, tidak sembarangan juga. Jadi ilmu pengobatan itu yang terpenting, teman-teman ya. Saya lihat ini di grup-grup jual beli ini sudah enggak ini lagi, teman-teman ya, ibaratnya
ada yang memperlihatkan harga. Ini banyak ini permasalahan. Ada yang mengatakan bajaka yang bergetah merah itu adalah racun. Ini sudah tidak sehat lagi. Ada juga yang mengambil testimoni orang dan mengatakannya itu testimoninya. Kalau memang kayu bajakahnya itu sama, itu pun tidak masalah. Tapi kalau dapat, jangan menggunakan testimoni orang untuk mengelabui pasien untuk menjual kayu bajakah. Apalagi itu dengan menggunakan harga-harga yang murah. Ini namanya menghancurkan pasaran, teman-teman ya. Kalau dapat jangan. Ibaratnya kita tuh dapat bersainglah secara positif, menyiarkan Indonesia dengan sesuai dengan khasiat dan manfaatnya. Bagaimana jika Anda reseller? Kalau Anda reseller, minta kepada tuan yang Anda beli tadi, minta testimoninya, apakah bisa menyembuhkan ini, jenis ini, mana testimoninya. Itu lebih bagus, teman-teman ya. Cobalah tonton testimoni-testimoni yang ada di YouTube Chandra itu. Itu khusus memang kita yang punya, teman-temannya, bukan orang lain yang punya. Nah, jadi kalau kita membuat testimoni itu memang kita punya. Apalagi kami ya yang YouTuber yang sudah senior ini, kita menggunakan testimoni kita tuh real, kawan-kawan. Karena kita sudah setahun, jadi kita sudah tahu bagaimana kemampuan kayu bajakah ini mengobati kanker, tumor, kista, serviks dan sebagainya. Kita sudah mengevaluasi. Ini pun saya dapat masukan dari pasien. Kalau dapat Mas Chandra, kalau dapat untuk membuat testimoni itu, katanya kan ini memang Chandra akui bagus ininya, masukannya kepada Chandra ya. Mungkin insya Allah nanti kita akan coba hubungi pasien. Yang pertama, jenis kayu bajakah apa yang dia konsumsi. Ini masukan dari pasien. Kalau dapat membuat testimoni itu jenis kayu bajakah apa yang dia konsumsi. Kemudian berapa lama beliau bisa sembuh total dengan mengkonsumsi kayu bajakah. Berapa lama, teman-teman ya. Kemudian apa saja yang beliau lakukan agar beliau itu, bagaimana efek dan rasanya ketika beliau itu mengkonsumsi kayu bajakah ini, teman-teman ya. Jadi kalau dapat, kata pasien ini, dia memberikan anjuran kepada Chandra bagaimana memberikan testimoni itu yang berapa jangka waktu panjang beliau itu sembuh, teman-teman ya. Jadi lengkap jenis apa yang dikonsumsi, apa nama penyakitnya, berapa lama beliau itu sakit, ini berapa lama beliau itu bisa sembuh dengan kayu bajakah. Kalau dapat lengkap, dan berapa kilo habisnya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk berapa kilo ini, ada yang 1 kilo itu sudah bisa sembuh, ada yang baru 2 kilo, ada yang 3 kilo, teman-teman ya. Cuman rata-rata kalau untuk sembuh total itu membutuhkan 3 kilo ke atas, teman-teman ya. Bisa jadi 4 kilo atau 5 kilo. Bahkan ini bagi pasien yang langsung sungguh, beliau langsung beli 5 kilo, teman-teman ya, agar mendapatkan potongan harga. Jadi bagi teman-teman kalau dapat, ambillah testimoni kita sendiri, jangan mengambil testimoni orang lain. Kalau itu adalah resellernya, itu boleh. Karena kebanyakan kami itu tidak menunjukkan, teman-temannya, di YouTube itu. Ini ada juga rahasia di balik rahasia. Kami tidak menunjukkan jenis kayu bajakah mana yang menyembuhkan ini itu detailnya tidak ada. Padahal sudah Chandra sampaikan di video-video sebelumnya tentang khasiat-khasiatnya, teman-teman ya. Kita sudah spesifik lagi. Jadi ini ada yang ingin bertanya ya, Bang Chandra, bahas lagi bajakah Bang. Ini kan satu persatu pokok-pokoknya, jadi orang bisa lebih paham dan mengerti begitu. Jadi spesifiknya, apalagi sekarang pemain-pemain baru banyak yang menggunakan cacahan yang panjang-panjang itu. Yang cacahan panjang-panjang ini sulit untuk diklasifikasikan dan diklarifikasikan, teman-teman ya. Khasiatnya ini sulit karena menentukan jenisnya ini yang paling payah sekali. Jadi saya berharap kepada yang grup jual beli kayu bajakah, pesan Chandra ya, yang pertama jangan tampilkan harga. Kasihan kita kepada ini. Kalau pengen tahu harganya langsung inbox saja orangnya, langsung inbox saja. Yang kedua, berikanlah kepada reseller Anda testimoni yang sesuai dengan khasiat kayu bajakahnya ini. Yang ketiga, jangan Anda menjelek-jelekkan kayu bajakah bergetah merah, karena kayu bajakah bergetah merah ini sudah bagus untuk mengobati penyakit kanker. Ini sudah dibuktikan, teman-teman ya. Silahkan tonton situs-situs ilmiahnya. Yang kemudian ini gara-gara
yang kayu bajakah getah merah ini ada sebuah ini akun bersponsor teman-teman ya. Beliau membandingkan kayu bajakah beracun dengan kayu bajakah tidak beracun. Yang kayu bajakah beracun ini kalau nggak salah itu video Manda Petualang. Yang bajakah tidak beracun ini dia menggunakan Borneo 77 Bang Awil teman-teman ya. Jadi digabungkan. Jadi dia katakan ini yang getah merah beracun, yang ini tidak beracun. Nah, ini sebuah pembodohan teman-teman ya, itu nyata sekali pembodohan. Padahal di dalam video itu dua orang yang digabungkan teman-teman ya. Ini menurut saya salah. Kalau dapat jangan begitu teman-teman ya, karena kayu bajakah ini ada yang getah merah berkhasiat. Karena memang tidak semuanya getah merah itu berkhasiat teman-teman ya. Kalau kita tahu sudah mengklasifikasikannya, makanya itu yang kita tahu. Jadi belilah dengan orang yang tahu ilmunya teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga kayu bajakah yang tidak bergetah teman-teman ya. Biasanya ini dari jenis uncaria. Uncaria ini ada yang rata-rata tidak bergetah, cuma sebagian ada juga yang bergetah. Jadi ini harus diklasifikasikan dan diklarifikasikan khasiat dan manfaatnya kawan-kawan ya. Yang kemudian kalau dapat jangan mengambil testimoni orang teman-teman ya, gunakan testimoni kita sendiri. Kalau kita menggunakan testimoni orang itu nanti ketahuan dengan orangnya bagaimana teman-teman ya. Jadi kalau dapat kepada yang punya reseller ini tolong dikasih tahu. Memang sebagian pasien itu memang menginginkan kayu bajakah yang sesuai dengan fungsinya kawan-kawan ya. Jadi kasihan reseller dan juga kasihan kepada masyarakat yang membeli kayu bajakah yang tidak sesuai dengan fungsinya ini. Ini gara-gara pemain baru teman-teman ya. Pemain baru itu yang penting laku, berapapun dijual. Ini namanya merusak pasaran teman-teman ya. Kalau dapat janganlah begitu. Boleh Anda menjual berapapun harga kayu bajakah asalkan sesuai dengan fungsinya, pasien terbantu teman-teman ya. Sesuai dengan penyakit pasiennya. Terserah Anda jual berapa, tapi jangan ditampilkan langsung inbox dan langsung ini kan kepada pasien. Makanya kadang-kadang karena keadaan melihat seperti ini kita pun tergugah teman-teman ya. Pengenlah nanti kita akan memberikan membuat reseller yang benar-benar kita berikan dengan harga yang cocok juga ya. Tapi kita edukasi teman-teman ya, reseller itu. Kita edukasi, kita berikan ilmu pengobatannya, kita kasih komplit pantangan, dosis anjuran dan sebagainya. Nanti kita bentuk reseller agar penyimpangan orang yang menjual yang tidak sesuai dengan fungsinya ini bisa ini teman-teman ya, bisalah mengertilah. Kalau dapat janganlah begitu teman-teman ya. Jadi demikian dulu video Chandra membahas tentang kayu bajakah yang saya lihat ini sudah ini teman-teman ya, di grup-grup itu sudah melampaui batas lah ibaratnya teman-teman ya. Jadi kalau memang tidak ada ininya grup itu jual beli itu lebih bagus dihapus saja. Karena tidak sehat lagi, kasihan kepada pasien, kasihan juga kepada yang membeli. Karena pasien ini sudah bahagia nih teman-teman ya, harganya murah, pas beli kepada ini kok mahal kayak gitu kan. Padahal yang beli mahal itu biasanya memang yang tahu khasiatnya teman-teman ya. Dia juga langka barangnya, mencarinya juga susah. Itulah alasan kami memberikan. Juga kami memberikan ilmu pengobatannya kawan-kawan. Jadi agar marwah atau kayu bajakah ini bisa naik lagi, tolonglah dipertimbangkan apa kata-kata Chandra tadi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, salam kepada guru-guru Chandra yang ada di Kalimantan, abang-abang Chandra di Kalimantan, kepada grup Herbalis Indonesia, kepada grup Ingin Sehat Bersama. Bagi pasien-pasien Chandra semoga sembuh selalu, sehat selalu teman-temannya, cepat sembuh bagi yang sakit. Dan alhamdulillah banyak juga yang sudah sembuh, alhamdulillah. Cuman untuk melihat testimoni ini nantilah insya Allah kita akan coba berbagi dengan pasien kita teman-teman ya. Kadang-kadang ada pasien yang tidak ingin diketahui teman-teman ya, diumumkan kayak gitu kawan-kawan. Jadi ini kita akan melindungi privasi pasien kita teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Semoga memberikan pencerahan dan informasi edukasi teman-teman ya. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Bajakah Mania.